Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Puji Rizky Oktalia dan pemateri kedua atas nama Siti Zulihatur Rohni dan pemateri ketiga atas nama Lina Susanti. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan pengertian tentang yang pertama, yaitu pengertian kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis atau naturalis intelligence adalah kapasitas untuk mengenali dan mengelompokkan fitur tertentu pada lingkungan fisik sekitar, misalnya binatang, tumbuhan, dan kondisi cuaca. Definisi lain dari kecerdasan naturalis yaitu kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Cara peningkatan kecerdasan naturalis adalah dengan cara memelihara hewan favorit, meningkatkan frekuensi, melihat acara-acara program flora dan fauna, dan juga menahan diri untuk tidak merusak lingkungan seperti mencoret meja, menginjak rumput kantor, memetik bunga yang sedang tumbuh. Kecerdasan naturalis juga diartikan sebagai keahlian mengenali dan mengklasifikasi spesies, yaitu flora dan fauna di lingkungan sekitar, mengenali keberadaannya, dan memetakan hubungan antar spesies. Kedua yaitu kecerdasan naturalis dalam pandangan Islam. Kecerdasan naturalis yang diusung oleh kitab Al-Quran dan Injil mensinergikan dimensi spiritual manusia kepada Tuhan sebagai senternya. Dengan ketaatan pada Tuhan dan ajaran-ajarannya, manusia diharapkan dapat mengkonstruksi paradigma antroposentris yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola interaksi yang harmonis dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kecerdasan naturalis dapat dipahami dalam arti kemampuan seseorang dalam memahami dan mencintai lingkungan dengan senantiasa menjaga kelestariannya sebagai bentuk tanggung jawab dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik sebagai makhluk individu, sosial, dan spiritual. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Menurut Gunawan, orang yang mempunyai kecerdasan naturalis dan berkembang dengan baik memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yaitu suka melakukan pengalaman, penelitian, berinteraksi atau peduli dengan objek tanaman atau hewan, senang mempelajari siklus kehidupan flora dan fauna, ingin mengetahui bagaimana sesuatu itu bekerja, senang memelihara tanaman atau hewan, belajar tentang taksonomi tanaman dan hewan, dan banyak lainnya. Adapun tanda-tanda anak memiliki kecerdasan naturalis. Yang pertama yaitu sangat nyaman berada di alam terbuka. Yang kedua yaitu sangat peduli dengan di sekitarnya. Yang ketiga yaitu merasa terhubung dengan alam. Yang keempat yaitu pandai mengelompokkan flora dan fauna. Yang kelima yaitu bisa mengenali jenis-jenis flora dan fauna. Baiklah, kali ini di sini saya sebagai pemateri ketiga sekaligus penutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Strategi kecerdasan naturalis dalam aktivitas pembelajaran berbasis naturalis intelligence, salah satu strategi yang digunakan belajar melalui alam, learning through nature, sebagai bentuk pembaikan proses dalam rangka untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Strategi pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan naturalis menurut Yuliani Nurani 2012-194 adalah: 1. Jalan-jalan di alam terbuka dan lakukan diskusi dengan anak mengenai apa yang ada di alam sekitar. Selanjutnya, melihat keluar jendela dan gunakan tanaman sebagai metamorfora naturalistik untuk ilustrasi konsep setiap pembelajaran. Selanjutnya, membawa hewan peliharaan ke kelas, anak diberi tugas mengamati perilaku hewan tersebut.
Selanjutnya, studi yaitu ekologi yang diintegrasikan ke dalam setiap bagian pembelajaran di sekolah. Kesimpulan penting bahwa agar anak memiliki sikap hormat pada anak sekitar, maksudnya menghormati sesama lain. Baiklah, saya akan lanjutin ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kecerdasan naturalis adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang mencakup kecakapan dalam mengenal, mengklasifikasikan flora, fauna, dan benda-benda alam lainnya, serta memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan alam yang merupakan dasar pemikiran yang sangat penting bagi awal perkembangan pola pikir anak. Melalui lingkungan dan alam, anak bebas beraktivitas dan mengembangkan kemampuan dengan metode kecerdasan naturalis dan menghadapkan anak pada lingkungan, maka secara tidak langsung akan melatih kepekaan anak didik. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 8. Jika ada kata-kata atau kalimat yang tidak sesuai, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.